Panggung politik Indonesia sedang ramai diperbincangkan setelah Menteri Keuangan baru Purbaya Yudi Sadewa berseteru secara terbuka dengan filsuf publik Rocky Gerung. Adu argumen ini muncul di acara Great Lecture pada 11 September 2025 dan langsung jadi bahan viral di media sosial. Awalnya, Purbaya tampil dengan gaya santai, jauh dari kesan presentasi kaku. Ia menyindir Rocky yang pernah mengatakan Presiden Jokowi nggak ngapa-ngapain. Menurut Purbaya, anggapan itu salah besar. Ia menegaskan bahwa keputusan Jokowi pada tahun 2020 untuk turun tangan langsung justru menyelamatkan ekonomi Indonesia. Tanpa kepemimpinan yang kuat, kita bisa jatuh lebih dalam, kata Purbaya sambil memamerkan data pertumbuhan ekonomi. Rocky Gerung tidak tinggal diam. Dengan gaya khasnya, ia menolak berdebat di level angka-angka. Rocky malah menyerang posisi Purbaya secara frontal. Menurutnya, Menteri Keuangan tidak lebih dari seorang kasir negara. Tugasnya hanya menjaga dan membagi uang, bukan menentukan arah pertumbuhan ekonomi. Bagi Rocky, akar masalah ekonomi Indonesia bukan soal manajemen, melainkan soal politik yang korup. Selama para politisi copet masih berkuasa, kata Rocky, kebijakan ekonomi apapun hanya akan jadi omong kosong. Saya mau mengkritik Pak Rocky Gerung sedikit. Dia suka ngeledekin Jokowi nggak ngapa-ngapain. Ini Pak, kalau di sana kan dia berkuasa, di sini saya berkuasa. Apa yang Anda lihat dari riset Nepal itu? Bukan apa yang saya lihat, apa yang bisa kita tiru. Yaitu dicemplungkannya seorang menteri, Perdana Menteri ke sungai di Nepal itu. Ya, Menteri Keuangan, cuma ke sungai. Keuangan tuh. Sekarang pertanyaan etisnya, kalau seorang menteri keuangan atas dasar keputusan akal sehat netizen dicemplungin, dibuang ke sungai. Mungkin itu bisa juga terjadi di Jakarta, Ciliwung bisa penuh dengan pejabat. Tapi masalahnya apakah itu pelanggaran hak asasi manusia atau bisa dianggap itu justru pengotoran sungai. Disinilah terlihat dua cara pandang yang sangat berbeda. Versi Purbaya, ekonomi adalah soal manajemen. Kalau dikelola dengan baik, memakai data yang benar, dan dengan pemimpin yang berani ambil keputusan, maka ekonomi bisa tumbuh stabil. Versi Rocky, ekonomi hanyalah gejala dari masalah yang lebih besar, yaitu politik yang busuk. Tanpa reformasi politik yang mendasar, siapapun menterinya, semua strategi ekonomi akan berakhir sia-sia. Pertarungan ini menarik, bukan hanya karena isi argumennya, tapi juga karena gaya komunikasinya mudah masuk ke publik. Tapi ada sisi bahayanya juga. Perdebatan yang kompleks seperti ekonomi dan politik bisa disederhanakan jadi sekedar roasting. Publik memang terhibur, tapi bisa saja kehilangan fokus pada isu yang sebenarnya jauh lebih penting, seperti utang negara, APBN, atau reformasi kebijakan. Kalau terus begitu, diskusi politik bisa jadi hanya tontonan, bukan ruang untuk mencari solusi. Meski panas, debat kayak gini justru jadi ruang belajar dan pemicu perubahan positif. Prabowo bangsat karena dia menghabiskan APBN untuk IKN, bener nggak? Sebelum saling sindir dengan Rocky Gerung, Purbaya juga udah bikin pernyataan heboh di awal masa jabatannya. Saat menanggapi gerakan 17+8, Purbaya menyatakan bahwa tuntutan tersebut hanya berasal dari sebagian kecil rakyat yang merasa hidupnya terganggu atau kurang. Ia menambahkan bahwa jika ekonomi berhasil tumbuh 6-7%, isu-isu tersebut akan hilang karena masyarakat akan sibuk mencari kerja dan makan enak daripada berdemonstrasi. Pernyataan ini menuai kritik tajam karena dianggap meremehkan aspirasi rakyat dan menunjukkan kurangnya sensitivitas terhadap permasalahan sosial ekonomi yang kompleks. Pernyataan itu langsung mendapat sorotan tajam dari Rocky Gerung. Rakyat menuntut bahwa ada satu era baru yang memungkinkan rakyat percaya bahwa Menteri Keuangan kita ini, yang baru ini, betul-betul pro rakyat sesuai dengan keinginan Presiden Prabowo itu. Jadi jangan anggap bahwa ya yang sebagian orang aja yang
merasa mungkin terganggu dan orang mulai menafsirkannya. Apakah yang terganggu itu rakyat atau memang hanya sebagian kecil orang tuh? Nah kalau sebagian kecil orang, ya tentu yang sebagian kecil itu yang merasa bahwa ekonominya sedang dirampok oleh pemerintah. Kan itu dasarnya kan. Siapa mereka? Ya oligarki pasti kan. Jadi keterangan Purbaya itu memang mendua. Kita mesti pastikan yang dia maksud dengan yang terganggu itu hanya mereka yang belum kenyang sebetulnya. Ya yang belum kenyang pasti rakyat pasti terganggu tuh. Atau mereka yang sudah kenyang tapi ingin kenyang lagi. Siapa mereka? Ya tuh memahami dengan lengkap problemnya sebelum dia mengucapkan kalimat yang bisa mendua tafsirannya. Ini Menyadari blunder tersebut, Purbaya kemudian meminta maaf secara terbuka saat acara serah terima jabatan, mengakui bahwa ia salah berbicara. Kontroversi semakin meluas setelah putra Purbaya, Yudo Achilles Sadewa, mengunggah sebuah instastory di media sosial. Dalam unggahan tersebut, ia menyebut ayahnya telah melengsarkan agen CIA Amerika yang menyamar jadi menteri, merujuk pada Sri Mulyani. Unggahan ini sontak menjadi viral dan memicu kemarahan publik. Banyak warganet dan pengamat menilai pernyataan tersebut tidak pantas, tidak berdasar, dan merendahkan mantan Menteri Keuangan. Purbaya lantas menjelaskan bahwa anaknya masih muda dan belum sepenuhnya bijak dalam bermedia sosial, serta telah meminta agar unggahan tersebut dihapus. Beberapa pihak mungkin menganggap kritik Rocky Gerung terhadap Menteri Keuangan saat ini Purbaya sebagai serangan personal. Namun, jika kita melihat rekam jejaknya, kritik terhadap kebijakan fiskal dan Menteri Keuangan bukanlah hal baru. Ia juga pernah mengkritisi Sri Mulyani Indrawati saat menjabat sebagai Menteri Keuangan. Salah satu poin kritik utamanya terhadap Sri Mulyani adalah terkait utang negara. Rocky Gerung sering mempertanyakan urgensi dan efektivitas utang yang terus bertambah, terutama dalam konteks pembangunan infrastruktur. Ia berpendapat bahwa utang yang besar bisa menjadi beban bagi generasi mendatang dan tidak serta-merta menjamin kesejahteraan rakyat. Kritik ini dilontarkan bukan hanya dalam forum-forum diskusi, tetapi juga wawancara. Dengan demikian, kritik terhadap Purbaya dapat dilihat sebagai konsistensi dalam mengkritisi kebijakan fiskal, bukan sekedar serangan pribadi. Lagi. Pak Menteri, boleh koboi tapi ada isinya. Siap. Makasih Pak. Telah mengetahui beberapa kontroversi Menku Purbaya, kita juga perlu tahu apa saja prestasinya. Namun sebelum itu, Rocky Gerung pun juga mempunyai beberapa kontroversi, seperti pernyataan kitab suci fiksi. Pada tahun 2018, dalam sebuah acara di televisi, Rocky Gerung menyebut kitab suci adalah fiksi. Pernyataan ini menuai kecaman keras dari berbagai pihak, terutama kelompok-kelompok agama yang menganggapnya sebagai bentuk penistaan. Meskipun Rocky menjelaskan bahwa ia menggunakan istilah fiksi dalam konteks filosofis, publik terlanjur menganggapnya sebagai penghinaan terhadap keyakinan. Kontroversi ini memicu laporan ke polisi dan perdebatan panjang tentang batas antara kebebasan berpendapat dan penodaan agama. Kalau saya pakai definisi bahwa fiksi itu mengaktifkan imajinasi, kitab suci itu adalah fiksi. Karena belum selesai, belum tiba itu. Einstein saya tidak ucapkan bahkan nama kitab itu. Bahwa ada kitab suci yang udah faktual, tentu saja udah faktual. Tapi kitab suci. Rocky Gerung dikenal sebagai kritikus vokal terhadap Presiden Joko Widodo. Salah satu kritik yang paling kontroversial adalah saat ia menyebut Presiden sebagai bajingan tolol. Pernyataan ini diucapkan dalam sebuah acara diskusi buruh pada tahun 2023. Kritik ini memicu gelombang demonstrasi dari para relawan dan pendukung Presiden yang menuntut agar Rocky ditangkap dan diproses hukum. Menanggapi laporan tersebut, Rocky berargumen bahwa kritik yang ia sampaikan adalah terhadap jabatan publik dan kebijakan yang dibuat oleh Presiden, bukan pada pribadi Jokowi. Menurutnya, dalam negara demokrasi, kritik terhadap pemimpin adalah hal yang wajar dan bahkan diperlukan. Tidak perlu disampaikan dengan cara yang santun. Pernyataan ini menimbulkan perdebatan tentang batasan kritik terhadap pejabat publik. Rocky Gerung juga sering mengkritik kebijakan pemerintah. Beberapa isu yang menjadi target kritiknya, pembangunan IKN. Ia mengkritik proyek IKN sebagai proyek yang tidak rasional secara ekonomi
dan berpotensi merusak lingkungan. Ia sering menyoroti apa yang ia sebut sebagai kemunduran demokrasi, intervensi kekuasaan dalam hukum, dan ketidakadilan yang merajalela. Kontroversi yang melekat pada Roky Gerung adalah konsekuensi dari cara komunikasinya yang provokatif, di mana ia sengaja menggunakan kata-kata yang memicu reaksi publik untuk memancing perdebatan intelektual. Hal ini membuat ia memiliki basis pendukung yang kuat yang menganggapnya sebagai suara akal sehat yang berani melawan kekuasaan. Di sisi lain, ia juga memiliki banyak penentang yang menilai kritik-kritiknya terlalu personal, destruktif, dan hanya bertujuan untuk membuat kegaduhan. Dari kontroversi ini, penting untuk kita untuk tidak menilai sesuatu dengan hitam dan putih. Semua orang punya sisi positif dan negatif. Kalau bicara sisi positif atau prestasi, siapa yang lebih berprestasi antara Roky Gerung dan Purbaya? Purbaya adalah seorang ekonom dan bankir yang diakui memiliki rekam jejak mumpuni di bidang keuangan. Ia telah berkontribusi di berbagai institusi keuangan, termasuk Otoritas Jasa Keuangan, OJK, dan dianggap memiliki pemahaman mendalam tentang stabilitas sistem keuangan. Prestasinya tidak hanya diakui di dalam negeri, tetapi juga di kancah internasional. Namun, Roky Gerung menilai prestasi seseorang tidak hanya diukur dari jabatan atau capaian formal. Sebagai seorang filsuf, ia sering menekankan pentingnya intelektualitas publik dan kebebasan berpendapat. Menurutnya, peran seorang intelektual adalah menjaga nalar publik agar tidak tunduk pada kekuasaan. Dari perspektif ini, kontribusi Roky Gerung adalah melalui gagasan-gagasannya yang merangsang diskusi kritis dan mendorong masyarakat untuk berpikir lebih mendalam tentang kondisi negara. Ketika terjadi perdebatan antara prestasi keduanya, esensinya bukanlah soal siapa yang lebih unggul, melainkan tentang dua jenis kontribusi yang berbeda. Satu di ranah teknokratis birokratis, dan satu lagi di ranah intelektual kritis. Kritik Roky Gerung terhadap Purbaya dalam konteks ini bisa dipahami sebagai sebuah pertarungan gagasan yang sehat dalam negara demokrasi, bukan sekadar serangan personal yang tidak berdasar. Sekian video ini. Terima kasih banyak telah menonton sampai akhir. Subscribe channel Anubis dan like video jika kalian suka, dan tulis pendapatmu di bawah. Sebelum itu, di channel ini kita usahakan akan konsisten upload 1 video per hari. Jadi, terima kasih.